perkenalkan diri. Oke. Sebelum saya share materi, kenalan dulu Bapak Ibu semuanya. Ini saya yang di hostnya ini, saya kok nggak asing Mas Awang ini ya. Iya, selamat pagi Pak Ternyata, Sumari. Assalamualaikum. ternyata. Kita bertemu kembali kita. Oke, baik ditunggu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Ada kendala sedikit kendala teknis ini.
Ya. Oke. Ya, selamat datang kembali Pak Asmari. Ya, kendala teknis. Aduh ini eh, maaf. Ternyata jaringan saya itu ada di ujung fiber optiknya Jogja Pendidikan, jadi nggak dapat sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf ada di mahasiswanya dan Bapak Ibu semuanya. Saya langsung share ya mudah-mudahan sudah share screen. Kelihatan? Oke, aman Pak. Oke. Oke, Eh, aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah Ah, menunggu beberapa menit karena saya harus mencari sinyal yang cukup bagus. Eh, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Bapak Ibu eh, tim UPPL yang sudah berkenan menghubungi saya terkait dengan memang saya dulunya di Sedayu, kemudian saya sekarang sudah bergeser di SMA Negeri 1 Sentolo menjabat eh, kebetulan jadi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini tantangan kita yang akan datang ini terutama kaitannya dengan adik-adik mahasiswa yang akan terjun ke sekolah dan nanti akan mengimplementasikan ilmu yang ada dari fakultas, kemudian juga menimba ilmu pengalaman yang ada di sekolah, itu ada beberapa tantangan. Jadi, adik-adik mahasiswa semuanya nanti akan berhadapan dengan generasi yang mungkin sama dengan adik-adik, tapi lebih dia punya kans teknologi yang dikenalkan dengan AI yang sekarang ada gitu ya. Artificial intelligence teknologi-teknologi yang ada itu nanti kalau tadi diharapkan nanti akan bisa membuka akses, meningkatkan kinerja kita, meningkatkan produktivitas kita. Tapi di satu sisi nanti akan ada beberapa tantangan supaya ketika kita melaksanakan asesmen itu tidak lagi eh, sesederhana yang dulu gitu ya. Kalau dulu saya ngajar Mas Awang ya, Pak Awang ini dan ini masih pakai apa ya eh, teknologi lama begitu tertulis. Kita pakai teknologi yang eh, modern, tapi celah-celah integritas karakter itu yang nanti jadi taruhan. Maka basis asesmen nanti harus kita geser itu pada posisi itu. Eh, Bapak Ibu semuanya, ilmu yang ada di lapangan itu
nanti semuanya berbasis di ini. Ada semua. Jadi kita dibekali oleh pemerintah ada dua komponen buku ini. Yang pertama adalah pembelajaran dan asesmen, ini pokoknya. Kemudian ada panduan mata pelajaran. Nah, sebetulnya ini kan apa ya? Berbasis kebijakan pemerintah yang ketika itu akan ada perubahan-perubahan per 10 tahun. Jadi kalau kurikulum itu memang ada perubahan hendaknya paling tidak minimal 10 tahun untuk berubah. Nah, sehingga sebetulnya adik-adik semuanya itu harus mempunyai basic kompetensi yang nanti akan dipakai terus-menerus dan nanti akan terus diasah menjadi lebih baik lagi dan itu tidak lekang oleh zaman. Walaupun ada perubahan kurikulum, tapi ada basis yang harus adik-adik semuanya mahasiswa ini pegang, kompetensi yang harus dipegang. Terutama apa? Yaitu kalau dalam proses pembelajaran ya itu yang tidak boleh eh, dilupakan, artinya tidak boleh Anda jangan sampai tidak menguasai ya itu ya itu adalah praktik pedagogis nanti di dalamnya eh, konten kurikulum bagaimana proses eh, capaian pembelajaran itu diolah dianalisis yang dari pemerintah atau kompetensi yang akan dicapai dan sebagainya itu pada prinsipnya adalah eh, nanti harus didukung oleh praktik pedagogis yang keterampilannya itu kompetensinya harus dikuasai oleh guru. Penggunaan metode pembelajaran, pe- penyampaian strategi pengaturan pengelolaan kelas, kemudian bagaimana analisis, bagaimana asesmen dan sebagainya itu basic. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa penguasaan strategi dan metode untuk menyampaikan materi itu keterampilan yang dimiliki itu lebih penting daripada kontennya. Jadi kalau siapapun yang bisa menguasai metode, siapapun yang bisa menguasai perencanaan, strategi dan sebagainya sehingga dia bisa menyampaikan suatu informasi, maka ketika itu dia sudah pandai di situ, konten apapun itu nanti akan bisa diberikan. Karena sebetulnya guru ini adalah eh, salah satunya fungsi adalah menyampaikan. Yang kedua, fasilitasi. Jadi keterampilan kedua dia harus bisa memfasilitasi anak, memberikan fasilitasi karena sekarang fasilitas pembelajaran itu sumber-sumber ada di dunia maya ada semuanya. Nah, tugas kita memfasilitasi anak itu supaya dia bisa belajar sesuai dengan eh, yang dia inginkan. Jadi kadang minat di mapel tertentu kalau dia buta mencarinya di mana, kemudian validasi pengetahuan eh, itu kadang-kadang anak nggak sampai ke sana. Sepenting ada informasi itu yang di genggaman pertama itulah yang dilahap. Dan itu yang sangat berbahaya karena kayaknya anak-anak semuanya yang ada di SMA itu literasi digital, literasi membaca itu menjadi sangat diperlukan karena kemampuan literasi dan memvalidasi informasi yang ada itu menjadi sangat penting. Nah, tugas kita di situ fasilitasinya itu. Jangan sampai nanti anak-anak itu apapun yang dilahap, dimasukkan di otaknya, kemudian ternyata itu salah. Jadi ada dua itu yang menjadi penguasaan metode dan memfasilitasi. Maka Bapak Ibu guru sekarang bukan satu-satunya sumber bukan satu-satunya sumber pembelajaran, sumber pelajaran. Kita kalau sekarang kalau kalau zaman dulu pohon jadi guru itu pinter banget. Wah, zaman apa nang kepala itu ya. Dah itu bisa kayak buku berjalan gitu. Otak ada isinya bukunya semuanya. Tapi kalau sekarang tidak. Itu harus bergeser di situ. Jadi justru
seni mengajar ya, seni mengajar itu eh, yang menjadi komponen pokok eh, praktik pedagogis yang harus dikuasai oleh guru. Jadi kalau di kurikulum yang sekarang, kurikulum nasional, kurikulum merdeka ini, pemerintah memberikan dua buku ini, dua macam buku ini, masing-masing pembelajaran dan asesmen, kemudian ada eh, panduan mata pelajaran yang sementara ya, nanti sementara ini dua buku ini yang ketika ada adik terjun di sekolah itu harus dibaca. Terutama kalau misalnya ini saya contohkan kan di depan IPA itu ya, di belakang masih banyak itu dari masing-masing mapel ada olahraga, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada semuanya mapel ada. Ini harus dikuasai dan nanti pada saat micro teaching itu di sana dipraktekkan mulai dari proses perencanaan pembelajaran sampai praktek mengajarnya. Digaungkan sekarang oleh Bapak Menteri yang sekarang Pak Abdul Mukti itu kan pembelajaran mendalam, kerangka kerja pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran dan asesmen. Jadi ini sebetulnya menjawab keresahan karena ketika tahun 2020, 23, 24, 21, 20 ya, 21, 22 ada learning loss. Sajane anak-anak itu belajar atau tidak tahu. Datang ke sekolah, tapi ternyata tidak belajar. Atau mungkin yang diserap pembelajarannya itu sangat rendah. Karena ini kita tidak tahu pada saat learning loss karena memang COVID atau berikutnya ketika masuk itu juga hambatan yang cukup besar. Sehingga pembelajaran mendalam yang dengan jargon berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan ini menjadi uh, penguat lagi ya untuk bagaimana menghilangkan learning loss yang ada dan uh, anak-anak kita, adik-adik murid-murid kita itu dalam pencapaian dan serapan pembelajarannya menjadi lebih baik. Gitu. Ini ada 5 komponen yang saya ambil dari buku itu. Nanti silakan kalau adik-adik semuanya bisa uh, mohon maaf, sudah tutup. Halo, baru Zoom. Waalaikumsalam, baru Zoom, maaf. Ini baru Zoom dengan Ubi. Ini Ubi. Oke, sip. Oke, maaf, ada sedikit jeda iklan. Jadi ada 5 komponen yang kita pelajari, dimensi profil lulusan yang menjadi uh, tujuan akhir dari karakter Ki yang akan dibentuk dari segala macam ilmu gitu ya. Jadi akhirnya nanti semua misal olahraga, biologi, fisika, kimia nanti harusnya ketika belajar itu nanti akan menghasilkan profil lulusan yang ada 8 ini. Kemudian ada prinsip pembelajarnya bagaimana, pengalaman belajarnya yang diberikan. Jadi di sana bukan proses belajar tapi pengalaman belajar. Artinya memang anak mengalami proses belajar, mendapatkan pengalaman mempelajari sesuatu. Kemudian ada kerangka pembelajaran dan prinsip asesmennya. Nah, ini yang nanti dipelajari dari buku panduan dan pembelajaran dan asesmen. Dan nanti dari buku pembelajaran dan asesmen itu di breakdown ke buku panduan mata pelajaran. Ini saya kira tidak asing lagi ini dari kerangka pembelajaran mendalam ini dimulai dari profil lulusan, ada 8 profil lulusan. Kemudian ada prinsip pembelajaran dan pengalaman belajarnya harus bagaimana, dan kerangka pembelajaran artinya yang nanti harus terlibat di proses pembelajaran itu dalam satu kesatuan. Oke, kita mulai dari dimensi profil. Uh,
Dimensi profil lulusan ini adik-adik semuanya bisa mempelajari ada 8, ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kemudian ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini pada saat kita membelajarkan anak, itu kita bisa mengambil B8 ini mana yang ingin kita tekankan. Jadi misalnya kalau pada prodi olahraga yang mengajar nanti akan menjadi guru olahraga, dia banyak mengambil eh, profil lulusan yang dari sisi kesehatan. Nah, kayak gitu. Kemudian itu yang full, kemudian yang lainnya dia kemandirian, kolaborasi dan sebagainya. Tapi ada satu yang ditekankan. Nah, nanti di setiap mapel dan sub eh, mapel atau kalau di SMK nih, kalau di SMA itu sudah dipecah menjadi eh, capaian pembelajaran dan subcapaian pembelajaran yang nanti itu semuanya endingnya bagaimana karakter ini bisa terbentuk dan terukur. Keputusan Badan Standar eh, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 085 tahun 2025 itu dia mengatur di sana bagaimana tata cara mengukurnya. Saya ini di sana komplit ya, silakan nanti bisa dicek. Kita contohkan salah satunya di sini. Misalnya dimensi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sana ada hubungan antara eh, dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Nah, karakter-karakter ini sudah dicapai oleh anak itu ketika muncul indikator yang contohnya di sini. Oh, dalam kategori atau level berkembang, anak itu sudah menghayati dan mengamalkan, tapi belum konsisten. Nah, jadi kalau dalam proses pengamatan, ini misalnya guru agama Islam atau kita guru yang lainnya juga boleh. Ini. Ketika mengamalkan itu, contohnya yang Islam itu sholatnya kok belum konsisten, masih sering itu pengamatan-pengamatan ini nanti akan muncul ketika sudah konsisten, maka masuknya cakap. Tapi kalau belum konsisten, berarti baru berkembang. Nah, seperti itu contoh. Jadi pengamatannya itu kepada anak kita itu nanti menjadi pengawasan yang nanti menjadi catatan-catatan anak itu yang bisa kita masukkan untuk menuliskan seberapa level dari karakter yang didapatkan dari pelajaran kita. Nah, misalnya ini hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan dengan manusia, memiliki perilaku akhlak mulia yang mencerminkan kedewasaan moral, baru menunjukkan, gitu ya. Jadi perilaku yang mewujudkan kedewasaan moral dan spiritual kalau sudah saling menghormati dan berintegritas itu dia baru berkembang. Tapi kalau sudah proses menginternalisasi, kalau menunjukkan itu kan kadang-kadang oh sudah ketemu tapi kadang-kadang nggak kelihatan, sudah kelihatan menghormati. Tapi kalau menginternalisasi dalam nilai kasih sayang, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab secara pribadi, sosial, akademis itu nanti dia sudah cakap. Menginternalisasi artinya dia memang sudah menjiwai. Jadi dimanapun, kapanpun, ketemu orang siapapun itu menunjukkan sikap kedewasaan moral, menunjukkan sikap saling menghormati. Itu. Jadi kalau misalnya ketemu kita eh, orang yang sudah dewasa, ketemu bapak dosanya, ketemu itu munduk-munduk itu ya. Munduk-munduk itu gimana ya? Bahasanya pokoknya kita sepan sekali. Tapi begitu keluar ternyata mohon maaf itu eh, dia tidak bisa menjaga mulut, dia tidak bisa menjaga jarinya dalam
bercakap-cakap virtual melalui medsos, itu maka itu berarti belum bisa menginternalisasi nilai-nilai ini. Nah, maka dia sebetulnya baru berkembang. Jadi kalau siswa SMA, kadang mahasiswa, itu juga hampir sama proses penilaiannya. Seperti itu. Jadi kalau di SMA, kalau dia sudah menunjukkan dimanapun tempat dia menunjukkan kedewasaan moral, spiritualnya, ibadahnya, kemudian sesama manusia saling kasih sayang, dia tidak pernah melihat, tidak pernah ada laporan dari sisi semua guru itu semua bisa bagus internalisasi, dia mengamalkan semuanya, maka sudah masuk cakap. Nah, kemudian kalau masuk ke mahir itu dia sudah punya akhlak mulia, ya sudah punya akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini dia bisa menjadi teladan, ya. Bisa memberikan kebermanfaatan kepada sesama. Artinya ketika adik-adik murid-murid kita ini, dia berperan aktif untuk bermanfaat, eh, menjadi pilar dalam suatu kegiatan yang dia menunjukkan keaktifannya, kemudian bisa eh, dari sisi tanggung jawab secara pribadi, sosial, dan akademisnya dia aktif gitu, dan sudah terinternalisasi apapun yang terjadi nggak akan ada perubahan, maka sudah pada level mahir. Dan ini masing-masing siswa itu berbeda-beda perkembangannya. Ada yang baru level berkembang, dan mahir. Ada yang kelas 11 baru berkembang, ada yang kelas 10 itu sudah cakap, ada juga seperti itu, tergantung perkembangan anaknya. Maka ini yang nanti akan kita catat, apakah melalui pembelajaran kita, walaupun pelajaran-pelajaran biologi, fisika, kimia, atau olahraga, pelajaran itu nanti melihat dari sisi ini, hubungan sama manusia akan kelihatan sekali. Kemudian dengan alam. Nah, ada indikatornya, misalnya menunjukkan tanggung jawab dan memulai membangun kesadaran terhadap lingkungan. Baru mewujudkan tanggung jawabnya. Kalau cakap, itu sudah mewujudkan rasa tanggung jawab dengan konsisten. Nah, bedanya itu kan. Kalau berkembang itu mulai membangun, kalau cakap itu sudah konsisten. Nah, kalau yang sudah level mahir, itu bedanya apa? Itu mewujudkan secara konsisten dengan aktif membangun kepedulian lingkungannya, menciptakan implementasi, menjadi teladan. Jadi kalau sudah jadi teladan, dia sudah bisa memberikan, mengajak, dan menerapkan dengan perilaku, menghormati lingkungannya, membuang sampah, tidak sembarangan, dan aktif mengajak, gitu ya, ikut ikut dalam komunitas dan sebagainya. Bagi dia sudah yang level mahir karena komunitas yang bersama-sama menjaga lingkungan, mengimplementasikan dari rasa tanggung jawab secara konsisten bersama-sama ini menjadi pola yang bagus untuk mengasah karakter ini. Maka ketika sudah seperti itu, dia masuk ke jenjang mahir. Ini eh, karakter-karakter yang nanti akan menjadi final dari seluruh mapel kita. Jadi selama eh, kita memberikan pelajaran dan pelajaran sudah diserap secara akademis sudah diserap, tapi secara karakter kok belum bisa terbentuk karena pembelajaran kita nggak ngarah ke sana, maka sebetulnya ada yang pincang. Jadi tugas semua guru ah, itu hilirnya adalah selain mata pelajaran secara akademis dikuasai, itu finalnya pada karakter harus berubah. Pinter, smart, nah itu penting, tapi kepribadian itu jauh lebih penting. Bapak Ibu semuanya dan ada di mahasiswa, selanjutnya prinsip pembelajaran. Dulu belum ada gaung untuk bagaimana mencegah learning loss,
atau anak-anak kita di kelas tapi ternyata tidak melakukan proses belajar, tidak ada pengalaman belajar yang didapat. Paling di sana sebetulnya yang dicapai apa itu nggak jelas. Ketika COVID kemarin maka digenjot dengan ini. Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Jadi kuncinya ketika eh, kita masuk ke kelas, memberikan pengalaman belajar, itu dimulai dari kesadaran murid-murid kita bahwa di sana itu dia mulai belajar sesuatu yang dia inginkan, yang secara sadar dia ternyata eh, oh ini saya kok pengen tahu. Nah, itu. Jadi kesadaran atau motivasi intrinsik untuk belajar ini menjadi salah satu tonggak ketika seseorang diberikan informasi, maka dia akan mengejar informasi sepanjang eh, informasi itu tersedia dimanapun, maka dia akan kejar. Karena dia butuh. Nah, ini ciri-cirinya bagaimana? Jadi kalau nanti ada adik mahasiswa ada di depan kelas, nah, anak-anak itu terlihat diam, tapi belum tentu dia sadar belajar. Kalau diam itu ngalamun, kadang bermain HP dan sebagainya, sehingga eh, tidak terwujud pengalaman belajar yang ingin kita berikan. Maka karakteristik prinsip kesadaran ciri-cirinya kalau ketika anak-anak itu di dalam kelas kita, di dalam kelas kita itu enjoy. Nah, lihat kita aja itu sudah semua sumringah gitu ya. Wah, antusias gitu ya. Bahkan kedatangan kita itu dinanti-nanti. Kita mau belajar apa Pak hari ini ya gitu ya. Nah, karena ini yang mulai dari kita dibangun gitu ya. Jadi bukan eh, seorang guru itu menjadi favorit anak itu bukan karena oh gurunya tidak pernah marah, gurunya hanya pokoknya memudahkan murid semua. Bukan, tapi eh, prinsipnya kenyamanan murid ketika mau belajar itu eh, dia memang antusiasme untuk belajar, bukan karena wah aku senang Pak guru gila, tugasnya gampang, bukan itu. Jadi prinsip berkesadaran bagaimana membuat murid nyaman dalam belajar, kemudian fokus dan konsentrasi tetap perhatian, antusiasmenya tinggi, kesadaran untuk berpikir, diajak proses berpikir, tidak ada keluhan, wah itu tuh angel Pak, wah angel Pak. Tapi bahasa kita memberikan wacana bagi anak-anak itu menjadi sangat penentu. Ini sebetulnya Anda bisa, tapi ini tantangan tersendiri, butuh konsentrasi tersendiri. Bahasa-bahasa itulah yang nanti akan menggugah. Kemudian kesempatan untuk menentukan pilihan atas alasan bagaimana dia memilih pelajaran, memilih materi, memilih sumber, memilih apapun itu menjadi bagian dari prinsip kesadaran. Jadi kalau suatu ketika kita punya metode diskusi dan di sana kita memberikan eh, beberapa tema diskusi, maka anak diminta untuk memilih dan menentukan tema yang sesuai pilihannya itu menjadi bagian dari eh, kesadaran berpikir untuk membangun motivasi intrinsik dia. Oh, saya pengen seperti ini. Keterlibatan dan dalam mengembangkan strategi belajarnya. Nah, ini yang poin E ini yang agak banyak anak ya seumuran SMA itu masih bingung. Sebetulnya cara belajarku itu efektif atau tidak. Kemudian cara belajar saya untuk pelajaran ini itu efektif atau enggak. Kadang-kadang tugas kita itu adalah bagaimana membuat anak itu tertarik dengan pelajaran kita karena cara belajarnya itu mudah. Cara belajarnya itu membuat dia itu cepat bisa. Cara belajarnya membuat cepat dia paham. Nah, strategi belajar itu banyak itu ya. Nanti kita bisa latihkan. Terutama masing-masing mapel tentunya punya karakteristik tersendiri. Soalnya eh, ada yang mulai dari proses pembiasaan sedikit demi sedikit.
Nah, setiap hari sedikit demi sedikit konsisten gitu ya. Jadi belajarnya ada anak yang misalnya kalau matematika gitu ya, matematika itu bisa dibiasakan mengerjakan satu soal dua soal satu soal dua soal sehari terus gitu kan. Setiap kali latihan soalnya satu dua terus gitu kan, pembiasaan. Dan ada tantangan ketika dia bisa mengerjakan satu soal, dia merasa ternyata dia bisa. Kemudian banyaklah itu strategi-strategi yang masing-masing anak itu berbeda-beda. Kalau yang biologi itu ya, kalau yang kita terapkan di sini misalnya ketika praktek gitu ya, ditunjukkan dengan objek uh, yang ada langsung gitu ya, objek alamnya misalnya, kita belajar fotosintesis ya, kita berikan daun, kita berikan uh, terkait dengan proses yang ada di dalamnya, anatomi daun dan sebagainya, ditunjukkan langsungnya seperti apa. Sehingga anak itu ketika awal ketemu itu, waduh, ini sudah menarik dulu. Dan ketika sampai di rumah itu diulang, gitu ya. Diberikan tantangan, diberikan ini yang menjadi strategi pembelajaran bagi siswa. Nah, jadi metode yang diterapkan untuk membelajarkan anak sehingga anak suka dengan metode atau pembelajaran seperti itulah yang nanti akan menjadi menentukan. Ketika murid itu mengembangkan sendiri cara belajarnya, kadang-kadang eh, kita di luar ekspektasi kita, ada anak mengerjakan soal cepat sekali, ternyata dia mengembangkan caranya sendiri itu harus diberikan apresiasi. Kadang-kadang kalau mengerjakan soal matematika ada anak yang mengerjakan cara A, cara B, cara C, tapi hasilnya sama gitu ya dan benar itu, maka cara A, cara B, cara C itu menjadi strategi belajar dari dia untuk mengerjakan soal. Mana yang paling efektif, mana yang paling efisien langkah, dan seterusnya, itu yang nanti harus ditunjukkan. Oh, nek ini kamu bisa pakai ini, dan seterusnya. Sehingga muncul ketika uh, di masing-masing guru itu ada tips dan trik mengerjakan soal. Nah, itulah yang kadang-kadang anak kalau di sisi beberapa mapel itu diperlukan. Karena itu sangat disukai. Kemudian keterbukaan pada perspektif baru. Nah, ini hal yang baru, ya, yang belum mereka pernah lihat itu juga menjadi pintu gerbang untuk membangun kesadaran. Jadi, eh, dulu pernah saya praktekkan ketika tidak pernah menggunakan torso. Nah, torso, kalau saya, karena saya mengajar biologi, saya menggunakan torso, eh, anatomi tubuh manusia. Saya bopong gitu ya. Saya tahu dari jauh itu antus, bawa apa itu Pak itu. Betul, anak-anak lihat itu, ini dia apa kayak gitu. Nah, itu ketika mau lihat seperti itu lah, dia itu sebetulnya membangun antusiasme. Itu hal yang baru bagi anak yang belum pernah lihat. Oh, lah, sebetulnya letak ginjal itu di mana toh? Letak jantung di mana toh? Letak lambung di mana toh? Itu secara gambar di yang dua dimensi kelihatan. Tapi ketika sudah tiga dimensi seperti torso itu kadang-kadang anak belum tahu juga. Nah, ini perspektif baru itu menjadi penting untuk membuka kesadaran. Kemudian keingintahuan dan pengetahuan pengalaman baru. Nah, ini juga penting. Ketika uh, perspektif hal yang baru, cara pandang uh, uh, yang baru kemudian diintegrasikan atau uh, si digabungkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru itu menjadi sangat bagus untuk membuka anak memiliki kesadaran untuk belajar. Karena berbeda dengan orang dewasa. Kalau saya, Mas Awang, dan beberapa Bapak Ibu dosen itu kalau mau belajar yang baru, itu prinsipnya bukan karena ingin tahu. Kalau orang tua-tua itu prinsipnya nggak bukan ingin tahu, tapi karena kepentingan. Uh, saya belajar ini karena butuh.
wah saya sekarang harus belajar AI karena butuh. Ya, beda. Tapi kalau anak-anak itu belajar itu karena ingin tahu. Bedanya itu. Nah, bagaimana hal yang baru itu membangun rasa ingin tahu, curiosity anak itu menjadi sangat penting. Uh, Sehingga uh, ketika F dan G ini, poin F dan G ini ketika adik-adik mahasiswa nanti terapkan di tempat itu hal yang baru itu, wah itu menjadi sangat antusias. Berikutnya bermakna. Ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati lepas. Biologi kita harus belajar banget gitu ya. Saya membelajarkan keanekaragaman hayati. Saya berikan contoh misalnya. Oh, saya memberikan contoh keanekaragaman hewan itu badak di ujung kulon. Kemudian ada burung kasuari, ada macam-macam gitu ya. Tapi secara biologi secara konsep benar, tapi bagi anak tidak kontekstual, nggak dekat dengan mereka. Jadi itu, wah jauh Pak, nggak ngerti itu ya. Nah ini konteks dan relevan dengan kehidupan nyata dan ada di sekitarnya itu menjadi sangat penting. Nah, ketika eh, kebermaknaan apa yang dia pelajari dia itu berhubungan langsung keterlibatan dengan masalah yang sekitarnya, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kemudian nanti kebermanfaatan ketika dia akan menerapkan itu menjadi bagian dari makna pelajarannya. Jadi lingkungan belajar yang kontekstual itu menjadi sangat penting ketika kita akan uh, masuk ke pembelajaran yang mendalam. Nah, nanti misalnya kalau uh, makanya kalau sekarang itu soal-soal di TKA, soal-soal yang ada di uh, ANPK itu semuanya hampir dekat dengan anak semuanya. Kalau matematika ada menghitung bagaimana diskon belanja, mana yang lebih efisien gitu ya. Kemudian kalau kalau yang olahraga ya dengan olahraga di sekitarnya, dengan penyakit-penyakit yang kaitannya dengan kebugaran itu kan yang ada di masyarakat yang paling banyak muncul sebabnya apa itu nanti eh, pengetahuan-pengetahuan itu menjadi dasar kebermaknaan dari pembelajaran kita. Jadi mengembangkan pembelajaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar murid agar mereka dapat menemukan pengalamannya. Oh, jadi kalau misalnya saya membelajarkan tentang pencernaan makanan, tentang makanan, maka saya di sana ada membelajarkan ada orang yang sakit diabetes, siapa yang di rumahnya gitu ya. Tanya, siapa yang di rumahnya ada yang gerah ini, siapa yang di rumahnya ada kasus seperti ini, ada yang di dekatnya seperti ini, itu pasti harus mereka tahu. Oh iya Pak, tetangga saya seperti, oh iya Pak, om saya seperti itu, oh iya kakak saya seperti itu, oh iya simbah saya punya seperti itu. Nah, maka dia akan terlibat ketika kita memberikan pembelajaran, maka ketika kontekstual itu ada, maka dia akan betul-betul eh, memahami ini sebagai makna pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Ini contoh pelaksanaan ketika pembelajaran itu harus bermakna, mulai dari membangkang pembelajaran, menunjukkan literasi, menggambarkan perbedaan dari kondisi yang nyata dengan pengetahuan yang dimiliki, kemudian melibatkan murid dalam merancang pembelajaran ketika kita memilih suatu proyek yang dekat untuk memecahkan isu permasalahan di sekitarnya. Kemudian ada yang eh, asesmennya pun nanti, ya, asesmennya pun nanti terkait dengan itu data-data yang terkait dengan kondisi sekitar yang menjadi stimulan untuk bagaimana dia bisa memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan untuk eh, ketika menjawab permasalahan yang itu
berasal dari kehidupan sekitarnya. Nah, setelah itu maka dia akan merasakan mendapatkan manfaat apa yang dipelajari. Nah, ketika dia mendapatkan manfaat, oh ternyata saya belajar matematika. Sekarang saya bisa menghitung diskon. Saya bisa menghitung bagaimana eh, ketika saya harus beli sesuatu mana yang lebih efisien gitu ya. Matematika ekonomi gitu ya. Kemudian kalau yang fisika, oh saya bisa menghitung kalau saya butuh eh, ini maka harus ada data-data terkait fisika. Bagaimana saya mengetahui kalau saya memompa ban itu terlalu keras nanti hasilnya seperti ini dan ada ukurannya. Di sana itu bisa ngerti itu. Kalau bahasa Indonesia ya dia bisa memahami bacaan, literasi, kemudian mendapatkan hal yang secara ekstrinsik dan intrinsik dari suatu bacaan ya, yang bisa tersirat dan tersurat gitu kan. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran itu yang nanti dia merasakan manfaatnya. Nah, yang ketiga prinsipnya menggembirakan. Kadang ini adik-adik mahasiswa menggembirakan itu bukan terus belajar apa itu namanya break. Nah, jadi ketika kita membelajar anak, yang menggembirakan itu bukan ketika kita melakukan breaking, tapi eh, itu memang bagian dari supaya kita tidak bosan ya. Anak-anak, yuk sekarang kita eh, selingi dengan menyanyi, anak-anak kita selingi dengan tepuk dan seterusnya itu kalau anak-anak SD itu menjadi pemicu untuk menarik kembali perhatian mereka. Tetapi kalau anak-anak SMA ya tidak serta-merta ketika kita sedang di depan kelas semua antusiasme, semua ngacung semuanya, semua ini bagaimana Pak? Semua asik berdiskusi, asik ada presentasi, asik menanggapi dan sebagainya. Tiba-tiba oke sekarang kita break gitu ya. Aduh itu nanti malah justru eh, jadi kadang-kadang penerapan menggembirakan itu tidak harus. Nah, tapi ini yang kuncinya di sini. Saya lebih menekankan pada poin walaupun yang lainnya penting juga. Lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan untuk memotivasi, dan nanti kelihatan itu, yang poin ini. Aha moment, tercapainya keberhasilan belajar. Jadi anak-anak itu kalau bisa, paham, ternyata gitu ya Pak. Nah, gitu ya. Oh, aduh, saya sekarang tahu ini ya. Nah, ketika muncul aha moment ini yang menjadi kepuasan spiritual bagi anak, mengembirakan justru ada di situ. Jadi ketika mau belajar itu ketemu dengan adik dan mas, besok belajar lagi apa Pak? Besok belajar lagi apa? Karena di setiap pertemuan itu selalu tercipta aha momen. Yang semua dia semula dia tidak tahu menjadi tahu. Yang semula dia itu kurang paham, bingung, ternyata saya paham sekarang yang ini Pak. Nah, kayak gitu. Itu namanya aha momen. Itu yang menjadi lebih penting. Itu yang menjadi lebih menggembirakan. Ya, itu. Gitu ya. Dan sehingga dari sana ketika hama tercipta, maka dia akan membangun kembali ruang prakarsa, kreativitas, minat dan bakat dan perkembangan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dia kuasai. Ini saya berikan contohnya Jumping membuat interaksi yang sistematik, produktif, artinya ketika belajar mereka itu berinteraksi sama bahkan eh, kita ada beberapa strategi mengajar selain misalnya pembiasaan anak-anak melakukan pembiasaan. Yang kedua, eh, ini interaksi sistematik dan produktif antara pendidik dan murid dan sesama murid nih. Sesama murid ini yang menjadi poin penting. Karena ketika seorang yang sudah mencapai keberhasilan momen dalam belajarnya, dia sudah paham, ketika dia menjelaskan kepada temannya, nah, menjelaskan kepada temannya, saya itu paham seperti ini. Dijelaskan kepada temannya yang belum paham, maka uh,
murid yang sudah paham ini dia akan mengalami internalisasi dan proses perekaman memori yang sangat dalam sehingga itu tidak akan terlupakan. Ya, jadi tertanamnya di otak itu menjadi sangat permanen ketika dia sudah pada level AHA dan dia sudah bisa menjelaskan ketahuan dia, penguasaan dia itu kepada temannya. Ini yang kita harapkan. Nah, sehingga strategi mulai dari proses pembiasaan sampai paham, kemudian menularkan kepada sesamanya, artinya menjadi peer dari atau istilahnya dia bisa menularkan di peernya, di grupnya itu, maka anak yang menularkan itu menjadi pengetahuannya menjadi terkunci di otaknya. Ini ini yang terpenting kadang-kadang uh, kita kurang. Wah, kalau ketika masuk, disiapke apa itu tayangan, kemudian kita jelaskan drindil gitu ya. Nah, itu kadang-kadang justru penguasaan dan perekamannya itu kurang begitu bagus. Tapi begitu anak sudah menguasai menjelaskan kepada temannya yang menguasai menjelaskan kepada temannya lainnya itulah yang nanti uh, metode uh, saling berbagi ini yang akan membuat penguasaan bagi siswa itu menjadi lebih permanen. Oke, berikutnya pengalaman belajar. Nih, pengalaman belajar bagi anak di sana yang nanti harus masuk di dalam pembelajaran di kelas itu harus ada pengalaman untuk belajar memahami suatu konsep. Kemudian pengalaman belajar untuk mengaplikasikan dan pengalaman belajar untuk merefleksikan. Jadi tiga ini harus masuk dalam pembelajaran kita dan terlihat. Kalau penguasaan konsep ya nanti kita eh, lihat bagaimana dia belajar untuk menguasai konsep. Kalau sudah belajar terkait konsep lewat LK atau lewat penjelasan kita atau lewat apapun cara metodenya, kemudian kita asesmen apakah dia sudah menguasai konsep itu atau belum. Nah, kalau sudah memahami selesai, dia sudah paham konsepnya, nah baru pada level aplikasi. Level aplikasinya diberikan tugas project, biasanya seperti itu. Project untuk mengaplikasikan konsep ini ada projectnya. Nah, projectnya bisa kalau antar mapel itu saling berkoordinasi. Kalau misalnya punya eh, objek yang sama, kemudian punya jadi ada kesamaan-kesamaan dalam pembelajaran, maka bisa saling berkolaborasi. Sehingga anak-anak dalam sekali melaksanakan tugas, membuat proyek itu bisa didukung oleh banyak mapel. Jadi misalnya dengan komponen ekosistem. Kalau saya bilang ya, air yang bersih itu bagaimana? Yang mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia itu airnya harus seperti apa? Kemudian konsep air yang bersih itu nanti diaplikasikan ketika bagaimana kita membuat air yang bersih. Oh, ada proses penyaringan, ada air filtering, kemudian ada penjernihan gitu ya. Kemudian sehingga dia bisa dipakai untuk kebutuhan misalnya bersih-bersih untuk cuci dan sebagainya. Kalau airnya keruh. Nah, itu membutuhkan beberapa mapel. Selain biologi, fisika, kimia itu juga bisa diterapkan. Maka proyek misalnya membuat mesin penjernihan atau membuat alat untuk menjernihkan air itu biologi, fisika, kimia biar masuk. Nah, konsepnya air yang jernih, air yang sehat, konsep airnya, konsep fisika untuk menjadi itu semuanya dipahami dulu, baru nanti mengaplikasikan dalam bentuk proyek seperti itu. Kemudian kalau sudah diaplikasikan, di saat mengaplikasikan itu tentunya ada banyak kendala. Nah, itu hasilnya seperti apa itu direfleksikan. Ini saja nih masalah yang ngopo kok orang berhasil yo.
Ini permasalahannya apa kok ini ada kendala airnya nanti masih terlalu banyak E. coli-nya. Oh, ini masih ada kendala ternyata masih ada komponen-komponen yang secara eh, kimiawi itu terdeteksi konsentrasinya terlalu tinggi dan seterusnya. Itu kan direfleksi. Hasil refleksi itu nanti untuk mencari konsep yang baru ini caranya kemudian dalam aplikasi itu diperbaiki dan seterusnya. Nah, ketika sudah mendapatkan refleksi seperti itu, maka anak sudah mengalami pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi kalau kita hanya menjelaskan konsepnya ini terus apa gitu kan, uh, memberikan contoh aplikasinya seperti apa di masyarakat, tapi mereka tidak mengaplikasikan, maka kita masih pada level memahami. Ya, jadi kalau saya menayangkan, oh ini konsep tentang fotosintesis aplikasinya nanti kalau dalam dunia pertanian harus dipupuk. Nah, kalau sudah dipupuk nanti bagaimana pengaruh cahaya matahari mencukupkan dalam kebutuhan energi fotosintesis dan seterusnya itu kan. Contohnya seperti ini, itu baru tahap memahami. Nah, tapi kalau mereka sudah wah, ikut memupuk, kemudian ikut bagaimana memproses suatu tanaman menjadi gegas, ya, itu kemudian kendalanya seperti apa yang terjadi, itu nanti dia sudah mengalami pengalaman belajar, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, kadang-kadang kita baru tahap memahami, tapi ketok, ya wis wangun wis mengaplikasi. Belum, kita baru tahap memahami kalau hanya baru di depan kelas dan mendengarkan kajian kita. Gitu, ya. Nanti kalau di kelas itu kalau belum ada pemecahan masalah yang mereka buat, ya artinya secara ide, secara gagasan dia membangun ide, mengumpulkan ide, kemudian bagaimana pemecahan masalahnya itu dia belum memasuki ke mengaplikasi kalau baru kalau sudah dia kolaborasi idenya bagaimana disusun idenya kemudian dibuat semacam usulan untuk menyelesaikan masalah itu dijadwalkan alatnya apa, idenya bagaimana, terus itu dikumpulkan, maka dia sudah masuk ke mengaplikasi. Jadi memang cukup berat untuk masuk ke sana. Nah, ini ya, jadi pengalaman memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya. Bisa contohkan di sini, menghubungkan konsep, menerapkan pengetahuan, mengembangkan pemahaman, dan berpikir kritis. Kalau di sini tuh kelihatan teoretik banget, tapi ketika yang saya jelaskan tadi sudah kelihatan membedakan. Kalau memahami pada level ini hanya mendapatkan konsep saja. Kita di depan kelas jelaskan itu konsep saja, belum mengaplikasikan. Baru ketika sudah mulai membangun ide baru, nah, ide-idenya gimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang di konteks kehidupan yang di sekitarnya, kemudian bicarane gitu ya, membuat proposal, membuat apa tulisan gagasan, kemudian dari ide itu sudah masuk ke mengaplikasi. Membangun ide-ide inilah yang nanti penting ketika nanti diterapkan dalam bentuk prototipe, itu hasilnya seperti apa. Nah, ini bisa direfleksi. Nah, proses refleksi itu eh, dari proposal atau ide atau tulisan gagasan yang dimunculkan oleh siswa itu nanti ketika sudah masuk ke Bapak Ibu guru, didiskusikan bersama teman-teman, nanti masukan dari teman-teman seperti apa, baiknya seperti apa, itulah belajar dan mengalami pembelajaran dengan pengalaman merefleksi. Ya, jadi eh, memberikan eh, pengetahuan dan pengalaman merefleksi ini memang bagian dari dua itu. Gampangnya kita paham konsepnya, kita bisa mengaplikasikan, dan ketika mengaplikasikan ada kendala, kita terus belajar memperbaikinya. Itulah pengalaman belajar merefleksi. Oke, nah itu harus ada di dalam kelas kita. Kalau langkah-langkah kita tadi nggak ada, pengalaman belajar itu nggak ada dalam micro teaching nanti nggak muncul pengalaman belajar itu, maka itu belum masuk ke pengalaman belajar yang tiga itu. Bisa terpisah. Misalnya pertemuan pertama memahami dulu, ya pertemuan pertama memahami, kemudian pertemuan kedua dan ketiga mengaplikasikan, pertemuan yang keempat merefleksi, seperti itu.
Jadi tidak harus satu pertemuan itu 3 pengalaman belajar. Berat itu. Nah, kerangka pembelajaran ini yang menjadi dukungan untuk kita ketika belajar, mengajar, gitu ya. Jadi ada praktik pedagogis. Maka saya katakan tadi, seorang pendidik itu harus menguasai ya, praktik pedagogis ini, strategi, eh, penguasaan model, metode mengajar, kemudian pemahaman terhadap peserta didik. Nah, itu bagian dari praktik pedagogis ini harusnya terinternalisasi dan dikuasai oleh calon pendidik. Praktik pedagogis ini keluar dari universitas, ya dia mampu mengajar, mampu menyampaikan, cara komunikasinya harus bagus. Kemudian ketika uh, berhadapan dengan siswa, ya dia harus bisa melihat siswanya itu seperti apa, kemudian metode yang cocok seperti apa. Kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, ini dukungan dari sekitar kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada murid, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Jadi, jangan dikira ketika kita mengajar itu kita menjadi pintar segalanya. Kita harus punya mitra. Kalau misalnya saya eh, di sini di SMA itu ahli tentang misalnya solar cell, ahli tentang apa itu nggak punya, maka kita harus mendatangkan. Maka itu mitra profesional. Misalnya medis itu juga misalnya salah satu mitra profesional. Bahkan eh, dukungan komunitas, dukungan orang tua, dukungan komunitas, misalnya komunitas belajar kita, Kombel, atau komunitas-komunitas yang tertentu, yang komunitas profesional lainnya, misalnya komunitas burung, komunitas pecinta burung, kemudian pecinta ular, itu juga termasuk bagian dari mitra profesional dan mitra komunitas. Termasuk guru, nah, komunitas guru itu menjadi penting. Jadi saling berbagi bagaimana cara strateginya kalau misalnya mengajarkan materi ini yang efektif, efisien seperti apa toh. Nah, itu biasanya kita saling sharing. Maka berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar bersama guru itu menjadi penting. Nah, kemudian ada orang tua, ada pendidik yang lainnya di level lainnya maksudnya gitu ya. Itu menjadi mitra komunitas juga. Lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu tentu saja bagian dari pendukung pembelajaran kita yang nanti ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar itu semuanya harus mendukung. Nah, memang ini menjadi penting ketika kita memiliki materi yang membutuhkan beberapa peralatan. Jadi kalau di dalam proyek di kelas, ya kita yang membutuhkan alat, ruangan, dan sebagainya harus semua siap. Dan itu by design harus disetting, gitu ya, harus disetting. Kita mau praktek di lab untuk menerapkan atau membuat proyek tertentu ya harus by design, alatnya disiapkan, ruangannya disiapkan. Kemudian kalau misalnya secara virtual itu ada, ya kita cari kan misalnya kita mau ada lab virtual juga boleh kayak gitu. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini sekarang menjadi peran yang sangat penting, bagian dari katalisator. Katalisator itu mempercepat, ya, mempercepat pembelajaran yang interaktif, kolaboratif bagi anak kita itu dengan teknologi digital. Iklim digital, misalnya ada beberapa platform-platform yang dipakai untuk kolaborasi, saling mengerjakan bersama. Jadi sekarang kalau anak
mengerjakan tugas di Google Docs misalnya, itu kan eh, bisa saling sharing. Tidak perlu datang, tidak perlu bertemu, tapi pakai Google Docs, pakai Google eh, Meet, dan seterusnya lah, yang teknologi yang bisa dipakai untuk kolaboratif. Nah, selain itu juga ada aplikasi-aplikasi banyak yang lain termasuk AI. Nah, nanti dari mahasiswa ketika membuat eh, apa, membuat rencana pembelajaran itu bisa pakai AI. Cuman kita harus menguasai yang kerangka pembelajaran ini. Jadi praktek pedagogik apa yang ingin kita terapkan, kemitraannya kita punya apa saja, lingkungan belajarnya kita punya apa saja, yang digital itu dukungan kita apa saja, itu nanti itu yang kita tahu di lapangan, di kelas, itu yang kelas kita. AI nggak ngerti kelas kita seperti apa, tapi kerangka pembelajaran ini yang kita kuasai, kita desain untuk mendukung pembelajaran di kelas. Nah, ketika ini dikenalkan, maka kepada AI, ini loh saya punya ini. Kita strateginya seperti ini, kemitraannya punya ini, lingkungan belajarnya kita punya seperti ini. Kemudian pemanfaatan digitalnya kita sumber daya seperti ini. Ada saja kita sebutkan itu semuanya. Kemudian baru kita berikan. Tolong kalau saya punya ini semuanya, buatkan rencana pembelajarannya seperti apa yang efisien. Nah, itu baru AI jalan. Jangan malah diminta nih kerangka pelajaran suruh nyusun sama AI, dia nggak kenal lingkungan kita. Ini yang dukungan kita, kerangka ini yang dukungan untuk kita mengajar. Oke. Jadi ini saya contohkan ada beberapa eh, kaitannya dengan yang ada di Sentolo ya. Tuh, kita ada mitra belajar profesional, kemudian ada prakteknya anak-anak melakukan proses praktek membuat project gitu ya. Nah, dan ini membangun pengalaman belajar untuk tadi memahami sudah dimulai, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Kita mulai yang terakhir kalau sudah semua kita kuasai konsepnya tadi, baru kita mulai perencanaan. Nah, nah, ketika adik-adik semua datang ke sekolah itu tentu saja ketika mau eh, mengajar itu membuat perencanaan pembelajaran. Ada beberapa langkah, ada yang menggunakan langkah ini. Misalnya kita harus identifikasi dulu kesiapan anak kita seperti apa, readiness-nya terhadap sub kompetensi atau sub capaian pembelajaran atau tema tertentu yang kita berikan itu anak-anak belajar itu punya konsep prasyarat yang harus dikuasai. Nah, kadang-kadang penguasaan konsep prasyarat ini udah ada belum? Kalau belum dikuasai berarti dia readiness-nya belum siap. Wong, materi prasyaratnya belum dikuasai. Karakteristik mata pelajarannya seperti apa nanti jenengan lihat nanti semuanya di buku mapel itu ya, buku panduan mapel itu kelihatan materi pembelajaran itu karakteristiknya seperti apa. Kemudian dimensi profil lulusan apa yang ingin dicapai. Apakah kemandirian, apakah eh, nasionalisme, apakah nanti kewargaan, itu nanti bergantung profil lulusan yang ingin dicapai. Itu identifikasi satu. Itu ada di kelas kita. Jadi nggak bisa kita minta sama AI, ini anak kita kesiapannya seperti apa, karakteristik mata pelajaran seperti apa, dimensi proporsional seperti apa yang berdasarkan yang di lapangan. Ini semuanya ada ditemui di kelas. Jadi kalau kita identifikasi kesiapan murid ya harus tes awal. Ya, jadi setiap mau masuk tema tertentu yang membutuhkan materi prasyarat harus ada tes awal. Kalau sekolah itu sudah melaksanakan dulu tes diagnosis awal gitu ya, dulu tes diagnosis ada apa itu gaya belajar, ada minat macam-macam lah itu ya kaitannya dengan itu mungkin di awal, ya di awal sebelum masuk semester. Nah, ketika adik-adik mau masuk kelas itu kita nggak tahu anak itu punya konsep prasyaratnya seperti apa, nah itu apakah sudah dikuasai belum, maka harus melakukan
tes awal. Tapi kalau kita sudah tahu, ya nggak perlu, nggak apa-apa. Itu identifikasi kesiapan murid. Kemudian yang kedua, desain pembelajarannya seperti apa, tujuannya, kerangka pembelajarannya seperti apa, praktisnya, eh, dalam proses menyusun metodenya gimana, strateginya bagaimana yang untuk membelajarkan itu. Kemudian kemitraan pembelajaran apa yang dibutuhkan untuk pelajaran itu, lingkungan belajar apa yang dibutuhkan untuk proses belajar kita, kemudian di, eh, komponen digital apa, lingkungan digital apa yang diperlukan itu di, eh, dicek betul dalam kerangka pembelajaran sehingga nanti dukungan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada. Jadi kerangka pembelajaran itu semuanya mendukung untuk mencapai tujuan belajar eh, dari tema itu. Kemudian yang ketiga merancang pengalaman belajar. Nah, ini merancang pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sana itu harus dimaknai oleh siswa dan membangun prinsip berkesadaran. Ya, pengalaman belajar memahami, ya dia harus sadar, oh saya itu sekarang belajar tentang ini. Kemudian kebermanfaatnya apa, secara kontekstual bermakna atau tidak. Dan itu nanti ketika sudah dicapai konsepnya itu, maka ada momen menggembirakan tadi. Aha, aku tahu ini. Nah, itu. Nah, kemudian eh, bagaimana proses membawa anak untuk memahami itu dideskripsikan di tahapan ini. Oh, anak diberikan misalnya untuk memahami ini anak diberikan ada penjelasan dulu. Kemudian dia diberikan lembar kerja. Kemudian setelah diberikan lembar kerja, kemudian diukur proses pemahamannya melalui tes formatif. Kemudian ketika diukur pemahamannya masih ada yang kurang, diperbaiki lagi, memahami lagi, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu ada asesmen. Asesmen di awal pembelajaran, ya, asesmen pada saat proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran biasanya tadi untuk melihat kesiapan murid, kemudian proses pembelajaran itu asesmen formatif untuk melihat kemajuan belajarnya itu sudah dikuasai pada tahap apa, adakah perlu perbaikan-perbaikan itu nanti dalam proses pembelajaran itu nanti akan diperbaiki terus melalui informasi yang didapat dari asesmen pada saat proses pembelajaran. Nah, di akhir pembelajaran itu nanti ada asesmen sumatif, ya, asesmen sumatif yang melihat hasil belajar mereka, penguasaan konsepnya, kemudian ketika diberikan kasus penyelesaiannya seperti apa, itu berarti mengaplikasikan. Kemudian bagaimana ketika uh, siswa itu merefleksikan. Nah, berikutnya uh, memahami karakteristik mapel ini nanti silakan dibuka di buku panduan mata pelajaran masing-masing. Nanti bisa di-download itu dari situs yang saya berikan di ini materinya nanti kan dibagi ya. Dan ini ada beberapa situs yang saya berikan di sana linknya. Itu nanti silakan elemen apa saja cakupan materi yang akan dipelajari, kemudian mengapa penting materi itu, kemudian topik-topik yang relevan untuk kehidupan nyata, pengalaman belajar yang eh, dipakai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi tadi apa yang akan diberikan, kemudian bagaimana asesmennya. Nah, ini nanti jadi tugas dari adik-adik semuanya, buka buku panduan mata pelajaran dan pilih satu tema. Ya, satu tema atau satu topik yang ada di sana yang akan diajarkan pada saat nanti micro teaching. Kemudian ini disusun. Ini materinya cakupannya apa saja, kemudian seberapa penting itu, kemudian topik-topik yang relevan di kehidupan nyata, kemudian pengalaman belajarnya bagaimana,
kemudian asesmennya bagaimana. Nanti 5 pertanyaan ini silakan dijawab, silakan nanti dipakai bagian dari asesmen eh, dari pertemuan hari ini. Nah, ini saya contohkan ya. Ini bukunya mata pelajaran panduan mata pelajaran IPA. Elemennya ada pemahaman IPA dan keterampilan prosesnya. Nah, nanti dari sana yang paling dekat dengan kita ya halamannya itu. Fokus penting yang diberikan pada saat pembelajaran yang kemudian materi itu harus kita berikan itu namanya materi esensial. Fokus pada materi yang penting dan berkelanjutan dan setiap anak itu harus menguasai. Ketika eh, materi esensial, pemetaan materi esensial itu ada di buku itu. Nanti silakan dilihat dari tema yang ada materinya esensialnya seperti apa. Ini kita mulai dari perencanaan. Nah, nanti pada saat membuat RPP itu biasanya dituntut ini. Asesmen pembelajaran. Gitu. Bagaimana tingkat penguasaan anak terhadap materi awal. Asesmen pada awal ini, materi awal dia sudah terkuasai belum? Eh, maka tes awal atau pretest itu harus menggali informasi penguasaan konsep prasyarat untuk materi yang akan Anda berikan pada saat itu. Nah, ketika sudah didapatkan informasi itu, maka nanti akan menentukan seberapa, eh, seperti apa strateginya. Dimensi lulusan yang akan dicapai seperti ini apa saja, kemudian dari materi itu apakah misalnya nasionalisme, kewargaan, atau keimanan, nanti pilih salah satu atau dua. Desainnya, tujuan pembelajaran saya kira sudah diajarkan di fakultas caranya menyusun tujuan pembelajaran. Di sana harus mencakup ada kompetensi dan harus mencakup konten dari materi yang akan diberikan. Di sana kompetensi itu nanti akan terwujud dalam bentuk kata kerja operasional yang relevan. Misalnya eh, kata kerjanya mampu menerapkan, mampu menuliskan, mampu mempresentasikan. Nah, gitu ya. Itu kan kata kerja-kerja yang nanti yang secara udah diukur. Di fakultas biasanya sudah diberikan untuk ini. Praktek pedagogisnya menyusun model strategi metode pelajarannya yang akan dicapai. Nah, ini yang nanti akan melibatkan itu bagaimana kemampuan Anda menguasai melakukan misalnya saya bisa menggunakan metode eh, eh, ceramah. Model pengalamannya, model model pembelajarannya apa? Oh, saya pakai Jigsaw. Nah, loh, ceramah kok Jigsaw-nya berarti nanti awalnya kemudian anak-anak didiskusikan ada presentasi dan seterusnya. Ah, kemudian, nah ini kemitraannya ini opsional juga, tapi yang tidak semuanya ya. Jadi ada yang mendukung kita, misalnya, oh kita bisa kolaborasi, kemitraannya ada dari tokoh masyarakat yang ingin kita minta bantuan apa, misalnya kita nggak menguasai tentang panel surya, maka saya minta saat itu ada. Nah, tapi ini eh, tergantung dari kemampuan dari sekolah juga ya. Kalau sekolah tidak bisa membiayai dan sebagainya, kadang-kadang terbentur di situ. Ya. Tapi yang lingkup sekolah, misalnya guru mapel lainnya, kemudian lingkungan sekitarnya, itu menjadi aset-aset yang nanti akan mendukung. Di dalam desain pembelajaran kita, di dalam RPP nanti akan muncul dari sini prosesnya. Ini identifikasi, kemudian desain pembelajaran, ini semuanya muncul di RPP kita. Lingkungan belajarnya bagaimana, pemanfaatan kita, semua dituliskan di desain pembelajaran kita atau di RPP kita. Nah, ini pengalaman belajar juga dituliskan. Caranya mengajar pada konsep ini pada level memahami seperti apa? Apakah dia diminta untuk membaca buku dulu, kemudian berdiskusi, gitu ya.
Oh, silakan baca kasus ini, kemudian silakan diskusikan, tarik konsep yang bisa diambil. Nah, itu kan boleh seperti itu. Nah, nanti penguasaannya, pengetahuan esensialnya, pengetahuan aplikasinya, pengetahuan terkaitnya nilai-nilai dan karakter yang dimunculkan di sana, itu nanti akan bisa dimasukkan ke dalam bahan-bahan untuk membuat pengalaman belajar memahami. Jadi, pengalaman memahami sesuatu, pengalaman memahami atau menginterpretasikan suatu gagasan, menginterpretasikan suatu bacaan, menginterpretasikan suatu eh, eh, informasi, itu bagian dari memahami ini. Kemudian mengaplikasikan, dia membuat aktivitas untuk mengaplikasikan secara kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya contohkan itu tadi konsep tentang air bersih dan sehat itu seperti ini. Kemudian di kehidupan nyata itu air kita itu kotor. Penyelesaiannya masanya apa? Nah, kalau konsep tentang air yang bersih, air yang sehat, nah, itu sudah didapatkan, teknologinya apa? Nah, itu nanti proses mengaplikasikan, menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari nanti pada saat mengaplikasikan ini. Membangun, membuat ide, menuliskan ide, kemudian membuat langkah-langkah, metode penyelesaian, kemudian bahkan sampai pada mempraktekkan untuk mengaplikasikan metode itu namanya tahapan mengaplikasikan. Nah, kemudian yang terakhir ketika pengalaman merefleksikan itu ya itu kalau sudah memahami, mengaplikasikan di sana dievaluasi. Iki berhasil atau tidak? Wah, alhamdulillah berhasil itu menyenangkan. Tapi kalau wah ini ada yang gagal sedikit masih ada itu nanti ada memicu tindakan berikutnya merefleksi, mengevaluasi, memperbaiki langkah-langkahnya. Lah itu tahapan merefleksi. Nah, dan terakhir asesmen. Nah, ini asesmen, ada asesmen as learning pada saat pembelajaran ya. Asesmen sebagai pembelajaran di mana anak-anak dilibatkan untuk penilaian diri, penilaian sejawat, kemudian pada saat itu misalnya ada presentasi, ada temannya presentasi di depan, bagaimana menurut Anda presentasi dari teman kamu itu tadi di checklist, bagus, penguasaan materinya seperti apa, kemudian ada penilaian dirinya bagaimana, itu nanti bagian dari asesmen sebagai pembelajaran. Kemudian asesmen untuk pembelajaran itu lebih menekankan pada umpan baliknya dan asesmen uh, itu biasanya dilaksanakan sebagai asesmen formatif. Nah, umpan balik yang dari kita itu menjadi penting ketika anak ingin ya anak ini ingin tahu seberapa sebetulnya keberhasilan dia. Bener nggak sih gitu ya? Salah eh, pendapatnya itu kurang pas atau tidak, ide gagasan itu salah atau tidak. Ketika muncul dalam soal, pembahasannya bagaimana? Dia salahnya apa? Lah itu kan umpan balik. Nah, itu diberikan kepada siswa dan itu one by one person. Artinya eh, setiap anak itu harus punya umpan baliknya. Nah, ini kalau dulu itu memang sulit itu ya kadang-kadang kita kasih dalam lembar ulangan mereka itu kita ulangan esai kemudian dikasih catatan di jawaban mereka. Oh ini kurang ini, catatan ini kurang ini. Itu namanya umpan balik. Nah, asesmen hasil pembelajaran atau asesmen of learning itu kebanyakan di akhir ya memang sebagai asesmen sumatif seperti itu. Sehingga tes tertulis dan tes lisan atau unjuk kerja itu biasanya menjadi basis untuk asesmen of learning. Demikian prosesnya nanti adik-adik semuanya ketika masuk kelas itu komplit dimulai dari proses identifikasi, pengamatan, observasi hingga kita bisa melihat kesiapan murid, kemitraannya, praktek pedagogi yang kita terapkan, kemudian menyusun pengalaman belajarnya dan bagaimana cara mengasesmennya. Itu menjadi paket komplit ketika kita mengajar. Nah, ada tips trik tertentu
yang nanti metode backward design yang ketika mungkin saya sedikit lihat itu cocok pada mata pelajaran tertentu, misalnya matematik. Oke, itu. Nah, konsep backward design tadi yang ini. Nah, yang ini. Jadi, eh, kadang kita mendesain suatu pelajaran itu berbeda dengan kalau tadi kan urutannya ya ini ya identifikasi, kemudian desain pembelajaran, pengalaman belajar dan asesmen itu bagaimana. Gitu. Nah, kalau yang ini itu kita lihat tujuan belajarnya, tujuan yang ingin dicapai itu apa toh? Kemudian cara ngukurnya bagaimana? Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya itu bagaimana kompetensi sudah dicapai, dia sudah bisa memahami sesuatu, terus ukurannya seperti apa kalau sudah memahami, ukurannya apa kalau sudah bisa mencapai kompetensi itu. Itu asesmen. Nah, baru kalau untuk mencapai itu desainnya bagaimana. Nah, itu ada yang model terbalik gitu ya. Jadi mulai dari tujuannya apa, terus nah, cara indikatornya apa sih kalau tujuan itu sudah tercapai. Maka diukurnya caranya seperti apa indikator itu, terus bagaimana cara mencapainya. Itu proses pembelajarannya apa. Ada yang model seperti itu, namanya backward design dalam melakukan pelajaran. Jadi nek matematika misalnya, saya katakan matematika, eh, ini anak menguasai trigonometri. Pencapaiannya harus seperti apa? Anak sudah harus bisa pada level mengerjakan trigonometri atau integral atau apapun lah. Itu pada level seperti ini. Cara kalau anak sudah bisa mengerjakan itu, maka dia itu sudah dianggap berhasil. Maka itulah konsepnya seperti apa, kemudian nanti asesmennya seperti apa, baru langkah pembelajarannya untuk bisa sampai ke sana itu caranya piye. Nah, itu metodenya kayak gitu. Jadi kalau saya misalnya mengajarkan, ada yang mengajarkan trigonometri main cepat itu nganggo apa? Tiga. Itu model perencanaan pembelajaran boleh seperti itu. Jadi rada diwalik, tidak urut seperti ini. Identifikasi dulu, terus membuat desain pembelajaran dulu. Identifikasi termasuk nanti tujuan pembelajaran itu ya. Kan tujuan baru pengalaman belajarnya seperti apa baru asesmen. Ini kan urut banget itu ya. Untuk mata pelajaran tertentu bisa seperti ini, tapi untuk mata pelajaran yang lainnya bisa menggunakan yang backward design untuk merencanakan pembelajaran. Tetapi pada saat menuangkan di dalam apa rencana pembelajaran itu nanti ya sebaiknya diurutkan. Nah, tugas Anda berikutnya, kalau tadi memilih tema seberapa penting dan seterusnya gitu, kemudian ini langkah-langkah muncul perencanaan pembelajaran. Ini silakan nanti dipraktekkan, cermati tujuan pembelajaran yang akan dibuat, tentukan dimensinya, kompetensi prasyaratnya apa yang harus dikuasai oleh siswa, kemudian asesmen awalnya bagaimana, dan buat kriteria. Nah, kalau siswa belum siap bagaimana, kalau cukup siap bagaimana, kalau sudah sangat siap bagaimana. Itu nanti bagian dari kita menyiapkan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu kita materi kompetensi prasyaratnya sudah ada dan cara mengukurnya bagaimana, baru berikutnya breakdown tujuan pembelajaran tadi menjadi beberapa indikator ketercapaian pembelajaran. Nanti indikatornya apa? Tujuan pembelajaran itu dibuat. Tujuan pembelajaran misalnya anak bisa mengaplikasikan tentang fotosintesis misalnya, atau bisa terkait dengan bahasa Indonesia dia bisa membuat puisi ya, misalnya. Itu maka indikator tertentunya itu dilihat nanti ada dibuat. Kalau indikator inilah nanti yang akan kita ukur. Jadi kata kerja operasional yang ada di dalam indikator itu yang nanti akan jadi bagian dari asesmennya. Jadi indikator indikator ini harus
dimunculkan oleh siswa dalam pengalaman belajarnya. Kalau sudah muncul, maka dia bisa dinilai. Nah, berikutnya buatlah asesmen sumatifnya untuk ketercapaian indikator tadi. Maka ini penting. Indikator-indikator itu menjadi indikator soal nanti. Nah, gitu. Nah, ini selanjutnya baru nanti dibuat lembar kerja murid yang untuk mencapai kegiatan tadi. Ya, ini jika tidak punya ide, Bapak Ibu, ini mohon maaf diperbolehkan nggak ya? Ini kalau di anu ya. Saya adalah guru mapel untuk kelas ini. Saya eh, membuat kasus kontekstual pengalaman mapel untuk tujuan pembicaraan ini dan integrasi dengan indikator karakter ini. Maka kita bisa minta bantuan dengan yang ada di bawah itu ya, dari lambang-lambang itu. Pakai AI bisa, tapi prasyaratnya tadi, ketika kita menuangkan ide melalui untuk meminta AI, maka yang harus kita kuasai eh, kemitraan belajar yang ada di lapangan, kemudian tujuan belajarnya apa dan sebagainya itu kan yang ada di lapangan sehingga kita bisa eh, menggiring AI ini sesuai dengan permintaan kita. Baik, demikian Pak Awang. Ini saya sudah cukup untuk ini mustaka yang eh, ambil dan nanti ada beberapa link kurikulum kemendikbudrismen.go.id untuk mengambil panduan mapel yang menjadi tugas dari adik-adik mahasiswa untuk melihat dari mapel masing-masing dan ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan tadi ya yang terkait langkah pembelajaran dan tadi ada beberapa tema yang akan diambil ini. Ini karakteristik mapel. Karakteristik mapelnya apa, kemudian materi tema yang akan diambil apa, dia nanti dilihat di panduan mata pelajaran masing-masing. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat sebagai bekal adik-adik mahasiswa semuanya ketika mau terjun ke micro teaching dan ke PBL karena eh, regulasi dan bekal dari pemerintah sudah cukup untuk memberikan panduan kepada Anda mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang. Demikian Pak Awang dan Bapak Ibu yang lainnya, mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Bapak Sumari SPD MSc yang telah menyampaikan materi tentang pendidikannya. Eh, Mungkin dari teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, boleh untuk di kolom chat atau raise hand atau open kamera, dan kemudian bertanya, mungkin satu dua pertanyaan. Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, sembari kami share untuk soal post test ya, teman-teman mahasiswa sekalian. Kita kirimkan soal post test. Kemudian untuk presensi, ini yang paling ditunggu teman-teman semua, nanti kita share di main room atau setelah sesi paralel ini selesai. Oke, silahkan. Apabila ada pertanyaan, kemudian jangan lupa untuk lihat kolom chat ada soal post test.
Oke, kalau misalnya nggak ada, oke kalau nggak ada, kita ke eh, yang pembugaran ini. Nanti tolong teman-teman namanya caranya cara selesainya itu jam 11, 30 nanti bisa masuk dulu ke breakoutnya eh, yang kelompok yang lain karena nanti 11.30 nanti masih ada acara penutupan di sisi yang utama sehingga bisa dapat sertifikatnya. Tuh, lalu nanti ada prosesi untuk mengisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Rayhan. Nanti barangkali nanti ada yang mau ditanyakan kepada Mas Rayhan bisa langsung jadi izin ke Mas Rayhan. Atau kalau yang belum kalau belum ada nomornya nanti boleh ya Mas. Silakan mahasiswa sekalian yang ingin bertanya. Monggo, silakan. Recording in progress. Recording stop. Oke, sekali lagi silakan bagi teman-teman mahasiswa sekalian yang ingin bertanya. Progress. Kerjaannya apa? Oh ini kita prediksi nih. Oh bagus ya. Oh berarti kita kayak takdir. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara dia duduk, cara dia kerja, dan tuan kita melakukan terapi batik yang sebenarnya kayak pekerja kantor ya. Kita bisa Baik, ada pertanyaan dari Kak Lira Septianti. Untuk materi pembelajarannya sudah ditentukan atau dari kita sendiri? Materi pembelajaran untuk PPL ya, Mbak Lira ya? Boleh open cam atau langsung open audio, Kak? Iya, Mas, dari apa namanya? Seperti RPP Iya, itu? seperti RPP. Oke. Mungkin berkenan membantu ini terkait materi pembelajaran. Kalau Ya, nggak salah baik. seperti yang sudah di-share di PPL tiap apa mata kuliahnya itu ya. Iya, silakan. Terima kasih Mas Awang. Luar biasa materi dari Pak Sumari, sangat panjang sekali dan bermakna. Jadi bisa diterapkan besok di kalian PPL 2. Tadi sharing pembelajaran mendalam adik-adik mahasiswa sekalian. Ini juga ada pertanyaan dari Lira Septianti. Mau tanya, jadi untuk materi pembelajaran sudah ditentukan atau dari kita sendiri? Jadi teman-teman nanti diploting sesuai dengan lokasi penempatannya. Bisa di SMA 1 Sedayu, bisa di SMA Negeri 1 Depok Sleman sana, bisa di SMA Negeri 2 Ngaglek, Kaliurang ke atas itu,
atau bisa Anda ya dimanapun Anda lokasinya di situ sudah ada plottingnya. Kemudian dari sekolah nanti akan kita penerjunan mengikuti arahan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah akan menunjuk koordinator guru pamong. Nah, guru pamong ditunjuk oleh kepala sekolah, kemudian nanti mahasiswa akan mendapatkan pendamping guru pamong sesuai dengan eh, program studi. Jadi program studi apa ini Dek Lira? PBI misalnya berarti mendapat guru pamong dari guru program studi dari mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian nanti dari olahraga dari mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Jadi nanti dari guru mata pelajaran atau guru pamong yang menjadi pendamping kita yang akan menyesuaikan dengan materi yang sedang berjalan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan mahasiswa itu seperti apa akan dimatchkan. Kalau dari bahasa Pak Sumari tadi adalah kita perlunya mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum Anda untuk belajar. Nah, observasi dulu. Itu nanti dari guru pamong yang akan memberikan materinya, materi pembelajarannya. Selanjutnya, nanti mahasiswa menyusun seperti tadi, studi pendahuluan, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya, sampai dengan penilaiannya bagaimana bisa koordinasikan melalui guru pamongnya masing-masing. Jadi nanti yang memberikan materi pembelajaran adalah guru pendamping dari mata pelajaran yang mendampingi mahasiswa di sana. Seperti itu, Dek Lira. Ada konfirmasi lagi? Silahkan. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Monggo Mas Awang, barangkali ada yang lain dari materi, pertanyaan materi. Oke, silakan teman-teman mahasiswa apabila masih ada pertanyaan. Jangan lupa untuk soal apa pendidikan ya, formnya. Ya, ya. Ah, mungkin anu mungkin aja kita berikan gambaran sedikit yang terkait dengan eh, ketika nanti sampai di sekolah gitu ya. Jadi micro teaching nanti ini di fakultas ya, gini aja ya. Ya, PPL 1 Pak Sumari. Ini sudah dilaksanakan belum nih? Saat ini sedang pertemuan ke-12, minggu 12, minggu depan Oh, ya. 13. Ya, berarti kan sudah biasa menyusun RPP ya. Sudah biasa itu untuk micro teaching kan pasti membuat RPP. Nah, berarti tadi yang Mbak Lira tadi misalnya sudah sampai di sekolah ya. Jadi nanti ketemu dengan guru itu tidak langsung mengajar. Ya, tidak langsung mengajar. Jadi harus observasi dulu kelasnya seperti apa. Kemudian nanti akan dipilihkan kelas yang mana yang akan diampu. Gitu. Kemudian materinya juga menyesuaikan benar seperti Bunda Jati sesuai dengan saat itu. Jadi tidak bisa eh, eh, kita menentukan kecuali Bapak Ibu guru yang di sana membolehkan dalam satu fase itu ada materi-materi yang bisa dimajukan gitu ya. Misalnya penguasaan mahasiswa ini, mahasiswa aku kalau materi yang ini tidak begitu menguasai, yang ini saja. Tapi dalam satu fase apakah boleh diajarkan di situ? Nah, itu menyesuaikan gurunya. Kalau gurunya membolehkan, kalau dalam satu fase biasanya boleh itu mengizinkan, diizinkan. Tapi kalau beda fase tidak boleh. Maka di sana patut memahami buku panduan mapel ini menjadi
Penting di sana karena ada fase di SMA itu ada fase E dan fase F. Fase E dan fase F. Yang fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan kelas 12. Nah, materi-materi itu biasanya kalau Bapak Ibu guru yang menjadi pamong itu guru kelas 10 dan kelas 11. Jarang sekali yang kelas 12 dipakai untuk praktikan. Jarang. Maka materi-materi yang bisa Anda waspadai, dicek itu sebelum maju itu ya di kelas 10 dan kelas 11. Ya, berharap saja mendapatkan yang kelas yang mudah. Tuh nanti kelas 10 anaknya manis-manis ketika diajak belajar antusias gitu. Tapi ada juga mendapatkan kelas yang ini Bapak Ibu gurunya itu coba anak dia dikasih kelas yang untuk perlu usaha lah gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi nanti materinya tidak bisa menentukan sendiri, tergantung Bapak Ibu guru nanti pas sesinya apa. Tapi kalau misalnya panjenengan bisa melobi Bapak Ibu gurunya sesuai dengan fasenya, ya itu berharap seperti itulah itu menjadi keuntungan tersendiri untuk dari mahasiswa. Prinsipnya satu fase itu nanti bisa diajarkan bisa tarik maju mundur gitu ya. Tergantung alur tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nanti ada di mahasiswa nanti bisa meminta atau melihat atau mungkin bahkan diminta untuk melakukan dari proses awal tadi menganalisis capaian pembelajaran, kemudian dari analisis itu di breakdown menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran kemudian dibuat alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau silabusnya. Nah, ketiga langkah ini biasanya eh, ada Bapak Ibu guru yang menugaskan eh, asuhannya untuk melaksanakan ketiga praktek ini, menganalisis CP, kemudian breakdown dalam tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alurnya. Ini biasanya ada yang Bapak Ibu guru menugaskan itu. Walaupun banyak Bapak Ibu guru sebetulnya yang merasa kesulitan untuk menganalisis CP sehingga dia memerlukan eh, bantuan mitra guru yang lainnya. Jadi satu MGMP biasanya menganalisis bareng gitu kan. Dan analisis bareng ini tujuannya seperti apa dari CP ini. CP diberikan ke TP, TP-nya apa saja kemudian buat alurnya, urutannya. Alur itu urutannya. Jadi kalau misalnya, oh saya belajarkan biologi itu dari sel dulu, kemudian dari ke jaringan, kemudian ke organ, kemudian ke lingkungan, urutannya ada itu. Itu eh, ada yang Bapak Ibu guru menugaskan sampai seperti itu. Tapi itu keuntungan tersendiri bagi mahasiswa ketika membuat alur tujuan. Dan contoh-contohnya itu sebetulnya di dalam buku panduan mata pelajaran sudah ada contohnya. Nah, rasionalisasinya seperti apa, mengapa harus urutannya seperti itu ada semuanya. Jadi silakan nanti dipelajari, tapi biasanya Bapak Ibu guru nanti juga menugaskan supaya komplit. Kemudian nanti ada membuat setelah alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat program tahunan, program semester, kemudian sampai ke asesmen lengkap. Itu harus dikuasai. Nah, ini eh, yang nanti disiapkan saja untuk dipelajari supaya nanti ketika di lapangan tidak banyak tanya. Kalau masih kesulitan, nanti bisa tanya kepada Bapak Ibu guru bank. Terima kasih. Itu tambahnya Bu Mas Awang. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumari atas tambahan penjelasannya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, apabila belum mengisi ya Google Form soal exit tiket bidang pendidikan ini, mohon untuk segera mengisi. Ya, kurang lebih 10 menit untuk menjawab soal, soal post test.
Ya, kurang lebih untuk soal post-test akan ditutup 2 menit lagi ya. Jadi segera segera diisi saja. Kemudian akan kita lanjut ke main room setelah ini. Oke, untuk sesi paralel ini mungkin akan kita cukupkan. Untuk Bapak Sumari akan kita berikan sertifikat sebagai narasumber. Kemudian nanti yang untuk teman-teman sekalian di main room ya, sebelum kita penutupan nanti akan kita share link presensinya. Akan kami cek dulu di room sebelah apakah sudah selesai atau belum. Apabila sudah nanti kita akan jadikan satu room lagi. Oke, akan kita close room close all room.
Oke, baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu penutupan, ya. Oke, sembari kita akan persiapkan ke penutupan, kami akan share untuk presensinya. Oke, link presensi sudah kita share. Nantinya sertifikat akan otomatis dikirim lewat email. Jadi usahakan nama, kemudian emailnya harus benar seperti itu. Oke, ini kita cek sekali lagi. Eh, sembari ke penutupan, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen struktural, dan seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercubuana Yogyakarta yang telah mengikuti, ya tetap semangat mengikuti kegiatan hingga siang hari ini. Kami harapkan semoga acara ini bermanfaat dan mendapatkan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Marilah acara pada siang hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa link presensi sudah kita share di kolom chat. Apabila nanti sudah mengisi, bisa untuk live. Apabila belum, nanti mohon untuk roomnya akan kami buka beberapa menit sampai beberapa menit ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih narasumber Bapak Ibu Pak wabarakatuh. Sumadi, sekalian. Mbak Evi. Pak Ginanjar izinlah ya Mas Awang. Matur Oke, nuwun Pak. makasih Pak Selamat Sumari. Terus berjanji. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam.